kita nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Penerbangan terakhir. Satu kata. Aduh. Scam. Amburadul. Kenapa tuh ada? Sebenarnya aku nonton film ini tanpa ekspektasi apapun ya, kayak aku tidak mengekspektasikan bahwa ini akan bagus, tidak mengekspektasikan bahwa ini akan menyenangkan, bahwa akan seru, bahwa akan apapun. Aku tidak ada ekspektasi apapun. Ternyata ini kayak dari detik pertama aku udah kayak, wah kayaknya aku mau nonton film sebelah aja deh kayak. Dan itu diperkuat makin ke belakang gitu kayak. Betul. Aduh, capek banget, ada improve, cuy. ada kayak Betul, cuy. plotnya. Aku sempet ini sih, sempet ada hal yang ngegocek ya di film ini. Di mungkin 10 menit awal ngegocek, terus aku kayak, ya tadi emang dibikin cringe nggak jelas gitu. Oh berarti abis ini udah enggak nih. Tadi cuman ada itulah, gimmick itulah. Ternyata salah. Ternyata emang ada sepanjang film kayak, aduh aku jujur capek banget. Istighfar berkali-kali geleng-geleng kepala, bukan karena melihat adegan yang gimana-gimana, tapi mencari motivasi film ini dibuat apa ya. Kayak mencari bagusnya film ini itu apa ya yang bisa kita apresiasi ya, apa ya gitu kayak. Hampir semua aspek itu aku nggak suka. Apalagi ceritanya yang astagfirullahaladzim, bapak ibu tolong kenapa. Itu aja harusnya satu katanya. Satu katanya itu aja, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bener-bener nyebut mulu. Kayak sepertinya aku tahu ya isu yang diangkat ini. Kalau nggak salah, kalau emang perselingkuhan Discord yang emang sempat rame itu ini terinspirasi dari situ. Aku cukup Dari mengikuti novel tadi ceritanya. ada Oh, jadi novel juga ya? Ya, nggak tahu juga ya. Tapi Mungkin kan ada yang mirip juga. Mungkin ada isu penerbangan juga yang kayak gitu mungkin ya. Iya. Cuman kok nggak tahu mixnya. Dan ini mengambil sudut pandang korban. Nggak bisa dibilang korban juga ya. Pihak ketiga. Mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Oh, tapi I'm so sorry. Ternyata biasa saja. Iya, aku nggak punya Sudut pandang tidak biasa, ternyata biasa saja. sudut pandang tidak biasa yang biasa saja, nggak ada hal-hal yang kayak menggerakkan hati kayak apa tuh, kayak apa ya, malah lucu aja sih kayak aduh dialognya jelek banget, capek, aduh pusing, dialognya jelek banget, waduh, oh my god, udah logatnya si Jerome seperti itu, pewawaannya Jerome menurut aku sangat tidak cocok memerankan karakter ini, logatnya kayak gitu, dialognya kayak gitu, aduh semakin dah. Logatnya kenapa? Jerome kan punya logat khusus ya yang menurut aku pribadi kurang fleksibel di semua genre, semua karakter. Aku pribadi sih, aku ngerasa dulu dengan logat kayak gini, meranin karakter kayak gini, bahasa kayak gini kayak enggak banget sih. Kamu kenapa amburadul? Meskipun aku setuju ya emang amburadul, scam, ini dari scam. Hancur sih, memang penulisan ceritanya kayak nggak, plotnya itu nggak bergerak, itu kayak diam di tempat, kayak nggak ada surprise, nggak ada hal yang memotivasi tiap karakter untuk melakukan motivasinya bodoh banget sih, maksudnya sebab akibatnya juga aneh, terlalu cetek semua, dangkal banget sih pemikirannya, kok aneh cuy untuk kita yang berlogika, yang nonton film-film yang apalagi ada housemate yang anjir, kukira bakal ada kayak gitu ya, ternyata ya udah datar aja sampai ending, semuanya pasrah, kayak apa ya ini ngapain dibuat ya, aku juga bingung sih. Penulisan teraneh dan penyutradaraan termalas dari Benny Setiawan sih aneh sih, sumpah ini bener-bener nggak ada yang nguras air mata, bener-bener nggak ada yang bikin kesel sama tokoh ada cowoknya. Ada sedikit sih. Kesel sama filmnya sih. Oh iya benar, kesel sama filmnya. Itu kayak aneh sih, semua pemikiran tiap tokoh kok aneh gitu loh guys. Ini maunya kemana? Protagonisnya ini
itu kayak nggak ada power sama sekali. Sumpah, ya. iya lagi. Kayak lemes. Motivasi antar tokoh tuh Apa kayak sih ini? Ngapain? nggak jelas gitu. Kira bakal revenge. Kalau revenge tuh aku bakal mungkin ada Iya. putar balik. Lah, ini kok datar Nggak sama ada ada cuy. apa Kayak, coy? oh ya Ini hidup kan kita. menceritakan kehidupan yang flat aja gimana? Enggak tahu aja. Ini kan film bukan. Aneh sih. Dialognya juga banyak yang what the heck. Dialog ibunya juga kaku banget, itu kayak bener-bener gak diubah. Banyak momen-momen cringe si Jerome-nya kayak rayuan-rayuannya itu aneh gitu. Enggak, rayuan tahun kapan itu kayak what the heck. Iya. Enggak Setuju. enggak semut, enggak kekinian. Aneh sekali. Ini bahkan aku sempat merasa kok aku seperti melihat novel teen lead di awal tahun 2000-an difilmkan. Dialog-dialognya tuh kayak gini kayak, Ya, wah aku dialog-dialog. familiar nih dengan dialog seperti ini, Dialog-dialog rayuan-rayuan, anak muda SMP gitu. rayuan-rayuan yang nggak akan bikin aku Nggak kesemsem semut, gitu. iya, betul. Kayak, Setuju. aku mau dong ikut jatuh cinta gitu, meskipun Betul. kita nggak tahu ya itu cinta yang benar atau yang salah. Aku mau dong dia jatuh cinta gitu sama si kapten. Iya, tapi kita nggak dikasih ruang buat itu. cuy. Enggak. Kita malah dari awal udah benci. Udah nggak suka sama semuanya, Iya. sama karakternya kayak, iya apaan sih lu bisa diem nggak? Sisi visual ya main aman sih, tapi aku apresiasi sama CGI Pesawatnya. awan-awannya ya kan. Di luar. masih smooth lah. Terus yang lain kayak ada beberapa hal yang ya karena syuting di bandara jadi kayak lightingnya kayak seadanya gitu dari belakang. Waktu di eskalator itu kayak kelihatan banget sih kayak seadanya. Cuman waktu di space yang lebih luas ya aman sih. Yang lain standar sih. Aman-aman. Standar banget sih. Standar sinetron Tapi harusnya dengan cocokan standar ini harus ditunjang dengan cerita yang bagus. bagus ya. Ini udah ceritanya kayak gitu, visualnya standar. Ya. Aduh. Actingnya juga kayaknya pemainnya juga kebingungan karena skripnya Iya, benar. dangkal itu, secetek itu, se-scam itu. Benar. Aku nggak tahu novelnya segimana ya kok sampai difilmkannya, apakah novelnya juga bagus gitu guys. Kayak apa yang bisa kita ambil dari film ini ya? Yang percaya sama menurut laki-laki. Ya cuman iya mungkin ya. Tapi kok itu dangkal banget sih untuk film tahun 2026 lagi. Ya aku tahu film Januari emang film-film yang Katanya. tidak diunggulkan ya, tapi ini bener-bener tidak diunggulkan sih aja. Dan bingung kenapa diproduksi. Kayak ya aku cuma apresiasi sama aktingnya Nadia Arina sih waktu nangis doang itu sih. Yang lainnya kayak dia bingung tuh kayak. Marahnya jelek. Iya. Nangisnya lumayan lah nangisnya. Iya, sama rambutnya waktu jadi pramugari kok nggak cantik ya. Ya Padahal betul. kok aneh banget waktu Harusnya awal-awal. pramugari kan terlihat wow gitu ya, tapi ini Iya. malah kurang ya. Malah kayak sanggul jadul banget tuh dulu. Jerome-nya aduh, Aduh, ciumnya aduh banget. tidak charming aja. Coy, betul. Terakhir apa ya dia? Dia jamet coy. Cindo jamet coy di sini ya. Terakhir Di sini dia apa ya? Kita terakhir lihat dia di Perang Kota. Itu Perang Kota masih bagus. itu dia ya. masih bagus padahal dia cindo Aku ini juga bandingin ya. sama ini jadinya sama film yang eksorsisme eksorsis Katolik itu Ah. sama ya, kayak dia aduh kok Romo, bingung. Romo. Iya, jadi Romo itu. Si siapa? Tapi emang jadi Romo masih agak mending lah daripada ini. Ini coba Jerome, so sorry. Si Agni nih Hak juga. Aduh, Kayak dia bukan villain yang ditakuti kayak. bentar. Aduh. Nggak jelas juga ini Bingung juga. aku. Padahal udah Bingung lama aku. cuy nggak lihat ini coy. Jadi Tapi kurang kayak- juga ya dandanannya kayak Iya. jadi selebgram kayak kurang selebgram, Betul. kurang cantik. Di sini emang kayak Mau jadi villain tapi kayak kurang dicharmingin gitu loh. Kenapa ya? Cantik loh Agni itu. Jerome sumpah dia bukan pilot yang dilulukan gitu loh. Dengan style seperti itu ya. cameo-cameo juga nggak ada yang mencuri perhatian. Ini teman-temannya Pramugari. pramugari itu juga teman-temannya pilot tuh juga Berapa yang patut hal- diapresiasi ini sih Dan penumpang pesawat sih itu natural sih. Dan nggak cameo-nya nggak ngerain cerita juga, cuman biasa doang, nggak kasih motivasi apa.
Gimana Terus gitu? cameo-cameo ketika udah viral tuh juga kayak aduh wah. It's too much. Masa sih sampai supir taksi tuh Ya terlalu ngeplot banget sih. terlalu iya. Aduh ya ampun. Terus dari artistiknya aman sebenarnya, artinya aman-aman aja sih. Tapi aku beberapa bajunya aku nggak suka deh. Bajunya si Agni ini juga kayak untuk sebagai. Cuman ada beberapa hal yang terlalu monoton sih, kayak di rooftop Oh hotel iya itu, betul itu lagi walaupun beda tempat tapi shootnya kayak sama benar di di set yang atas, di sama. rooftop ya. Benar-benar itu berasa sih. Kayak, Berasa lagi. kayak bumbu sekalian aja lah kita ekspor satu Iya. hotel nih ada di sini. Kayak rasanya emang kerasa sekalian sih, kayak sekalian set di sini. Tapi katanya Hotel malam-malam, hotel tempat boardingnya juga Surabaya yang itu lagi, kamarnya itu lagi, padahal beda hari. bener. Gitu sih. Tapi kalau misal filmnya ceritanya menarik, hal-hal kayak gitu mungkin nggak akan kita pusingin sih. Iya, ini udah Tapi ini jadinya berasa banyak hal yang bisa kita komentari untuk sayangnya nih. Mohon maaf nih. musik, scoringnya agak aneh sih, kayak ada mempertebal beberapa hal. Lagu-lagu yang ada scoring yang terlalu diulang juga. Kayak tegangin Iya, atau apa gitu kayak itu, aduh ya, nggak itu banget sih. aneh juga sih, tapi scoringnya kayak kurang pas sama ini. Lagunya terlalu jadul. Ya walaupun versi remake ya, ragu. Aku udah ngerasa ini adalah teen lead tahun 2000-an di film kan. Ya, Terus Kak, lagunya lagunya didukung jadul gitu ya. kayak oh my god. Ada juga lagu kedua yang nggak tahu lagu siapa itu, tapi ya sekedar lewat doang. Entahlah. Karena aku capek banget sumpah. Editing, Nggak tahu. pace-nya nggak menyenangkan untuk diikutin. Pace-nya sebenarnya aman, maksudnya mau yang Nggak siap. pace yang slow pace ya, tapi nggak pas gitu loh. Kayak aneh sih. Apa? Pas slow pace. Nggak slow pace juga sih. The Awal-awal Housemaid udah slow. cepet sih. Iya ini cepet ini. Cepet The ya? Housemaid slow. But it's Cuman fine. kita kerasa slow karena kok nggak selesai. Betul sih. 1 jam 50 menit yang cukup. Aduh, nggak tahu ini, nggak kemana-mana, kayaknya nggak ada penggerakan yang enak gitu. Waduh coy. Capek. Padahal dia bukan film debut. Iya, padahal film VMS sebelumnya kayaknya bagus sih, yang hantu horor itu. Yang waduh. Lupa gue. Yang pemainnya Pangku itu siapa sih namanya? Paresta. Iya, horor itu juga. berarti ya. Apa ya, lupa. Itu kayak masih enak gitu, kayak film-film Mariam. festival. Iya, Maria lah. Mariam. Mariam. Nah, that's good. That's Masih good. aman. Mariam Tapi is kok good. ini kok nggak tahu ya, mau ngikuti hype-nya film-film perselingkuhan yang 2025 kah? Tapi telat gitu atau gimana? Tapi nggak ada konklusi cuy rasanya. Kok malah gantung ya ini. Berasa kayak buka cerita lagi gitu loh. Benar. Dibuat kedua pun ya buat apa? Ya. Gitu lah guys. Ya, overall kita pribadi kurang merekomendasikan. Tapi kalau semisal pengen membuktikan ya, masa sih kita nggak bisa sampai bereaksi kayak gini nih, mau ditonton. Harus suka sama Jerome atau pemeran Suka sama lainnya. Nadia Arina, suka sama Silakan ditonton untuk disupport. ya. Udah gitu aja. Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha nonton selanjutnya. Dadah.